Negeri ini terus memikat jiwa yang haus akan pengetahuan kebudayaan. Di padang pasir yang luas, sejarah pun berjalan dengan genggaman waktu. Sungai Nil mengalirkan kehidupan dan mengisahkan cerita masa lalu. Ketangguhan manusia telah meninggalkan jejak misteri dengan piramid-piramid megah sebagai saksi bisu. Kisah dewa-dewi, Fir'aun, serta mumi yang diawetkan mampu tetap teguh menempatkan jati dirinya menunggu waktu berlalu, mengajarkan kita tentang ketekunan, keindahan, dan keabadian yang sejati. Negeri yang dikenal dengan nama negara Mesir. Mesir adalah salah satu dari sedikit peradaban kuno yang sempat tercatat dan dikenal sebagai induk budaya masa lampau atau cradle of civilization. Istilah ini mengacu pada peradaban yang memainkan peran penting dalam perkembangan budaya, sosial, dan teknologi manusia pada masa kuno. Mesir kuno memang lengkap bro. Mesir kuno memenuhi kriteria ini karena memiliki sejarah yang sangatlah kaya dan mempengaruhi banyak aspek budaya dunia. Contohnya adalah tulisan hieroglif. Mesir kuno menciptakan sistem tulisan hieroglif yang unik dan kompleks. Hieroglif digunakan untuk mencatat sejarah, hukum, agama, dan banyak aspek lain dalam kehidupan Mesir. Ini menjadi dasar untuk perkembangan sistem tulisan lainnya. Sistem kalender. Mesir kuno mengembangkan salah satu sistem kalender pertama di dunia yang digunakan untuk mengatur waktu dan musim pertanian dengan akurat. Sistem kalender ini kemudian mempengaruhi pembuatan kalender lainnya di berbagai peradaban. Arsitektur yang megah. Kontribusi besar Mesir kuno dalam arsitektur terlihat dalam piramida dan kuil monumental mereka. Piramida menjadi model untuk struktur pemakaman di seluruh dunia, sementara kuil-kuil Mesir menjadi inspirasi untuk bangunan keagamaan lainnya. Peninggalan keagamaan. Sistem kepercayaan agama Mesir kuno dan dewa-dewanya seperti Ra, Osiris, Isis, dan Horus sangat mempengaruhi perkembangan keagamaan di dunia kuno. Beberapa konsep seperti kehidupan setelah kematian dan mumifikasi memiliki dampak besar pada agama-agama lainnya. Mesir kuno dengan warisan budaya, intelektual, dan teknologinya memainkan peran penting dalam membentuk peradaban-peradaban di dunia kuno pada masa-masa berikutnya. Kekayaan budaya dan sejarahnya telah mengilhami banyak aspek kehidupan manusia selama ribuan tahun, menjadikannya salah satu peradaban inti atau induk budaya masa lampau yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Sejarah panjang Mesir kuno sendiri dibagi menjadi 3 era, yaitu Old Kingdom, Middle Kingdom, dan New Kingdom. Old Kingdom sendiri dimulai antara 2686 sebelum Masehi hingga 2182 sebelum Masehi. Ini adalah masa kejayaan Mesir kuno, ketika peradaban Mesir mencapai puncaknya dalam berbagai aspek budaya, sosial, dan politik. Salah satu ciri khas Old Kingdom adalah pembangunan piramida. Piramida adalah makam Fir'aun Mesir kuno dan mereka dibangun dengan presisi arsitektur yang luar biasa. Piramida yang paling terkenal adalah piramida besar, juga dikenal sebagai piramida Khufu, yang dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Pada masa ini, kejayaan pertanian didukung oleh banjir tahunan Sungai Nil yang membawa air, lumpur, dan unsur hara ke lahan pertanian dan menciptakan tanah yang subur. Pejabat pemerintah juga mengelola pemerintahannya dengan baik, seperti mengumpulkan pajak, mengatur proyek irigasi untuk meningkatkan hasil panen, mengumpulkan petani untuk bekerja di proyek pembangunan, dan menetapkan sistem keadilan untuk menjaga keamanan. Akhir dari era Old Kingdom Mesir terjadi karena serangkaian faktor internal dan eksternal yang berdampak pada stabilitas politik, ekonomi, dan sosial Mesir. Kekeringan mengakibatkan penurunan tingkat air Sungai Nil yang menyulitkan proses irigasi dan pada gilirannya mengganggu produksi pertanian.
pertanian yang buruk mengarah pada kelaparan, dan penurunan produksi sumber daya alam. Kondisi ekonomi yang memburuk dan ketidakpuasan sosial mengakibatkan kelaparan dan ketidaksetaraan sosial memicu konflik internal. Kelompok petani dan pekerja yang terpinggirkan menjadi tidak puas dengan kebijakan pemerintah dan eksploitasi oleh elit penguasa. Meskipun Old Kingdom berakhir, pengaruhnya tetap besar dalam sejarah dan budaya Mesir kuno, dan banyak monumen dan piramida yang dibangun selama periode ini masih berdiri hingga hari ini. Selanjutnya era Middle Kingdom antara tahun 2134 sebelum Masehi sampai 1690 sebelum Masehi. Zaman Middle Kingdom ditandai oleh perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, dan kebudayaan. Periode Middle Kingdom berakhir dengan serangkaian peristiwa yang termasuk invasi dari bangsa-bangsa asing seperti suku-suku Hyksos. Suku Hyksos adalah penggembala Asia yang hijrah ke Mesir, yang berasal dari wilayah Levant yang mencakup bagian-bagian dari apa yang sekarang menjadi Israel, Palestina, dan Suriah. Salah satu alasan keberhasilan awal Hyksos adalah kemampuan mereka dalam teknologi militer, termasuk penggunaan kereta perang yang lebih baik dan senjata besi yang lebih canggih daripada yang digunakan oleh Mesir pada saat itu. Akhirnya dinasti ke-13 yaitu Fir'aun Kamose dan dinasti ke-14 yaitu Ahmose I mengakhiri pemerintahan Hyksos dan sukses mengusir mereka dari Mesir. Dimulailah era New Kingdom sekitar 1549 sebelum Masehi sampai dengan 1069 sebelum Masehi. Setelah mengusir Hyksos, Ahmose I memulai usaha besar untuk membangun kembali dan memulihkan kekuatan Mesir. Ini termasuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan menghidupkan kembali tradisi dan budaya Mesir kuno. Ahmose I memperluas dan memperindah kota Thebes yang menjadi ibu kota Mesir selama periode New Kingdom. Salah satu contoh terkenal adalah kuil Karnak yang diperbesar dan diperindah selama masa pemerintahannya. Salah satu ciri utama New Kingdom adalah ekspansi wilayah Mesir. Fir'aun-Fir'aun dari periode ini sering terlibat dalam kampanye militer yang berhasil memperluas wilayah Mesir ke daerah-daerah seperti Nubia yang kini adalah Sudan, Kanaan, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Salah satu Fir'aun yang juga terkenal selama periode ini adalah Raja Thutmose III yang dikenal sebagai Napoleonnya Mesir kuno karena kampanye militernya yang sangatlah luas. Thutmose III memerintah Mesir sekitar tahun 1479 sebelum Masehi hingga 1425 sebelum Masehi. Adalah seorang jenderal ulung dan memimpin sejumlah kampanye militer yang sangat sukses selama masa pemerintahannya. Thutmose III menghormati dewa-dewa Mesir dan membangun kuil-kuil bagi mereka. Salah satu kuil paling terkenal yang dia persembahkan adalah kuil Amon di Karnak yang diperluas dan dihiasi selama masa pemerintahannya. Raja Ramses II juga salah satu Fir'aun paling terkenal dari periode ini. Periode New Kingdom juga menyaksikan kontak erat dengan budaya dan kerajaan di luar Mesir. Ini terutama melibatkan hubungan antara wilayah Kanaan yang berada di sepanjang rute perdagangan penting di Timur Tengah kuno, walaupun sempat terjadi persaingan kekuasaan antara Raja Ramses II dengan penguasa Hittite yang dikenal dengan King of Kades. Perseteruan ini berakhir dengan perundingan yang diakui sebagai salah satu perjanjian perdamaian tertua dalam sejarah. Selama New Kingdom, tulisan hieroglif, hieratik, dan demotik semakin berkembang dan digunakan dalam berbagai dokumen administrasi, hukum, dan agama. Periode New Kingdom menciptakan fondasi penting bagi peristiwa-peristiwa berikutnya dalam sejarah Mesir kuno. Seiring berjalannya waktu, periode New Kingdom mengalami kemunduran. Mesir memiliki Fir'aun-Fir'aun yang lemah atau tidak efektif dalam memerintah, menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintah, korupsi di mana-mana, ekonomi yang menurun namun dibebani biaya pajak yang tinggi terkait dengan pemeliharaan pasukan militer yang besar. Selain itu, bangsa-bangsa lain seperti bangsa Asyur, Nubia, dan orang Libya juga melancarkan serangan yang semakin melemahkan Mesir. Pada tahun 525 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia Akhemenia melakukan penaklukan Mesir di bawah kepemimpinan Koresi Agung dan putranya Kambesis II. Mesir menjadi hanyalah sebuah provinsi dalam Kekaisaran Persia dan pemerintahan pusat Persia mengontrolnya.
Hingga tahun 404 sebelum Masehi, ada upaya pemulihan kemerdekaan untuk melepaskan diri dari Persia oleh Fir'aun lokal yang bernama Amirteus. Namun pada tahun 343 sebelum Masehi, Persia sekali lagi berhasil menguasai Mesir kembali. Penaklukan Persia yang kedua terhadap Mesir membawa Mesir ke dalam lingkup kekuasaan Persia hingga tahun 332 sebelum Masehi, ketika Alexander Agung dari Makedonia mengalahkan Persia dan Mesir pun diserahkan kepada Alexander Agung. Penyerahan ini disambut baik oleh masyarakat Mesir karena dianggap sebagai pembebasan dari pengaruh Persia. Salah satu langkah terpenting yang diambil oleh Alexander di Mesir adalah mendirikan kota baru yang ia beri nama dengan nama Alexandria, yang kemudian menjadi salah satu kota paling terkenal dan berpengaruh di dunia kuno. Alexandria menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan budaya di Mesir. Di bawah pemerintahan Alexander dan seterusnya, Mesir mengalami periode yang dikenal dengan sebutan Helenistik, di mana pengaruh budaya Yunani bercampur dengan budaya Mesir kuno. Ini mencakup bahasa Yunani yang menjadi bahasa administrasi dan budaya Mesir yang menyatu dengan elemen-elemen Yunani. Oke bro, sekian dulu video kali ini. Mempelajari sejarah Mesir kuno adalah cara untuk menghargai warisan peradaban budaya yang luar biasa dan memahami bagaimana peristiwa yang terjadi, dan juga membuka jendela wawasan kita tentang aspek budaya, agama, dan ilmu pengetahuan yang penting dalam perjalanan sejarah manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.